Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Kaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami kabarkan berita terbaru dan terupdate, bahkan ini sedang viral di media sosial, di mana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilarikan ke rumah sakit karena mengidap satu penyakit yang harus dioperasi ya ikhwah. Dan begitu luar biasa komentar dari netizen. Baik ya ikhwah, kita akan baca terlebih dahulu bagaimana pemberitaannya dari CNBC. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tiba-tiba masuk ke rumah sakit kena hernia. Jakarta, CNBC Indonesia. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu masuk ke rumah sakit, dilaporkan akan menjalani operasi hernia. Hal ini ditegaskan kantornya seraya mencatat bahwa dirinya akan dibius total Minggu. Dikutip Senin tanggal 1 April 2024, prosedur ini dilakukan ketika negara tersebut masih melancarkan serangan ke Gaza. Nah, alhamdulillah, ragam komentar yang disampaikan oleh netizen di TikTok wabil khususnya. Di sini ada yang mengomentari hamdalah ya ikhwah. Alhamdulillah, 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 senang hati tengok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan di sini juga ada yang berkomentar alhamdulillah turut senang. Di komentar yang lainnya ada yang mengatakan baru kali ini saya mengucapkan hamdalah ketika ada orang yang sakit ya ikhwah. Dan di sini juga ada yang berkomentar alhamdulillah, alhamdulillah, amin, semoga cepat berpulang dan lain sebagainya. Ini komentar netizen terkait PM dilarikan ke rumah sakit. Bahkan ada yang lebih ekstrim ya ikhwah, dengan komentar wow, karma Israel. Nah, sebetulnya dalam Islam tidak ada istilah karma ya ikhwah, akan tetapi lebih ke hukuman, karena memang karma itu ada agama tertentu yang kemudian mengambil istilah karma, akan tetapi dalam Islam tidak ada kata karma, tetapi ya bisa dikatakan hukuman atau dikatakan dalam Al-Quran faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tatkala seseorang melaksanakan kebajikan walaupun sekecil zarrah, maka dia akan mendapatkan balasan kebajikan tersebut. Dan tatkala ada seseorang yang melaksanakan keburukan walaupun sekecil zarrah, maka keburukan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih ke hukuman atau lebih ke balasan ya ikhwah. Dan di sini ada juga yang berkomentar, ini sangat ngeri juga ya ikhwah. Sahih kalau sahih alhamdulillah, berkat doa insan-insan yang dizalimi, Allah Maha Berkuasa. Baik ya ikhwah, melihat pemberitaan yang semacam ini terkait Perdana Menteri Israel dilarikan ke rumah sakit untuk melaksanakan operasi dan lain sebagainya, ya kami melihatnya agar secepatnya orang ini sadar ya ikhwah terkait daripada apa yang selama ini dia lakukan dan apa yang selama ini dia kerjakan dan dia laksanakan begitu ya, karena mengingat jumlah korban yang begitu sangat luar biasa di saudara-saudari kita di Palestina, begitu sangat luar biasa, bahkan sampai sekarang bantuan-bantuan masih kekurangan ya ikhwah. Maka dengan adanya seperti ini ya paling tidak mudah-mudahan Perdana Menteri ini bisa sadar ya ikhwah atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan selama ini. Baik ya ikhwah, bahkan ini yang paling ngeri, ternyata masyarakat di sana itu justru mendemo ya ikhwah. Jadi di waktu yang bersamaan PM Israel ini sakit, malah bukan mendoakan tetapi mendemo agar Netanyahu ini secepatnya dilengserkan ya ikhwah. Nah, dikutip dari CNBC, Netanyahu operasi hernia, warga Israel demo besar suruh lengser. Nah, di sini sudah jelas ya ikhwah, walau tengah sakit, di saat yang sama ribuan warga Israel berdemonstrasi di Yerusalem pada Minggu malam. Mereka menyerukan mengundurkan diri Netanyahu dan pembebasan sandera Israel yang ditahan di Gaza. Mengutip AP, puluhan ribu warga memadati pusat kota dalam proses anti pemerintah terbesar sejak Oktober. Demonstrasi juga dihadiri keluarga para sandera yang yakin waktu untuk menyelamatkan anggota keluarganya hampir habis dan makin vokal menunjukkan ketidaksenangan ke Netanyahu. Kami percaya bahwa tidak ada sandera yang akan kembali ke pemerintahan ini karena mereka sibuk melakukan perundingan untuk para sandera, kata Boaz Atzili,
Netanyahu hanya bekerja untuk kepentingan pribadinya, tambahnya. Jadi masyarakat dan warga di sana justru bukan mendoakan ikhwah, malah mendemo agar secepatnya Perdana Menteri Israel itu turun ya ikhwah dengan secepatnya. Bahkan kami melihat di pemberitaan yang lain, kalau misalkan terjadi pemilu pada hari ini, kata warga masyarakat di sana, kalau terjadi pemilu hari ini, maka dipastikan Benjamin Netanyahu itu tidak terpilih sebagai Perdana Menteri. Begitu kira-kira yang mereka sampaikan. Dan yang paling ngeri juga di sini ada yang mengatakan PM Benjamin Netanyahu masuk RS, azab dari Allah. Begitu ya kira-kira. Baik, alhamdulillah, terlepas daripada komentar dari para netizen, tentunya semua bereaksi dan semua berkomentar tiada lain dan tiada bukan karena kelakuan dan tindak tanduk atau perangai dari PM Israel itu sendiri yang sampai sekarang belum sadar dan belum menyadari apa kejahatan yang dilakukan, sehingga sampai sekarang demo di mana-mana, bahkan warga masyarakat Israel itu sendiri ikut demo agar secepatnya PM Israel Benjamin Netanyahu segera dilengsarkan, segera diturunkan, diganti dengan Perdana Menteri yang lainnya. Alhamdulillah, ini berita yang bisa kami sajikan dan bisa kami tampilkan. Berita ini sedang viral, bahkan berita Malaysia pun ikut menyoroti hal yang demikian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjalani pembedahan hernia dengan bius sepenuhnya dan direhatkan sementara daripada tugas. Menurut kenyataan yang dikeluarkan pejabatnya, Netanyahu 74 tahun disahkan menghidap hernia semasa pemeriksaan rutin pada Sabtu dan menjalani pembedahan keesokan harinya. Pembedahan itu bermakna pemimpin Israel itu akan berehat seketika daripada konflik peperangan di Gaza. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin akan mengaku tugas semasa ketiadaan Netanyahu. Ini adalah pembedahan kedua Netanyahu sejak kembali ke jawatan Perdana Menteri pada akhir 2022. Pada musim panas lalu, jantung Netanyahu disahkan tersumbat dan beliau menjalani pembedahan dengan memasang pembantu jantung atau pacemaker. Pada 2013, Netanyahu juga telah menjalani pembedahan selepas kali pertama disahkan menghidap hernia. Hernia atau juga dikenali sebagai angin pasang berlaku apabila kandungan dalam satu ruang badan, lazimnya abdomen memboja keluar daripada kawasan yang biasa ia berada. Kandungan itu biasanya sebahagian usus atau tisu lemak abdomen yang dilapisi oleh lapisan nipis membran yang juga akan membentuk kantung hernia. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi informasi untuk kita semua. Jika bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Qul qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.